Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembahasan soal TKA Matematika Tingkat Lanjut materi vektor. Nah, jadi pembahasan ini kita akan mulai dari soal nomor 6. Diketahui persegi OPQR dengan panjang OP itu sama dengan 15 satuan, kemudian panjang PQ itu sama dengan 8 satuan. Jika UP sama dengan vektor U dan OQ sama dengan vektor V, berapakah nilai vektor U dikali vektor V? Nah, jadi di sini kita ketahui ya bahwa panjang OP itu 15, panjang PQ itu sama dengan 8. Nah, yang ditanya itu adalah U dikali V. Berarti U dikali vektor V itu kan sama dengan OP, panjang OP gitu kan, kita kalikan dengan OQ. Oke, jadi OP itu kan udah kita ketahui kan bahwa OP itu kan ini nilainya. Kemudian kita kalikan dengan OQ. OQ itu kan belum ada nilainya. Berarti OQ itu sama dengan OP yang kita jumlahkan dengan OQ. Jadi OQ sih ditambah bukan berarti OR sebenarnya. OR. Sementara kan ini OP ditambah OR itu sebenarnya disamakan sebagai kata lain dari si PQ ini. Sehingga OP itu sama dengan kita kali dengan PQ. Gitu ya. Nah, berapa nilai OP? Nilainya sama dengan 15. Berapa nilai PQ? Adalah 8. Maka tinggal kita kalikan saja. 15 dikali 8 sama dengan 120. Maka jawabannya adalah 120. Nah, jawabannya berada di opsi B, 120. Selanjutnya soal nomor 7. Diketahui garis K melalui titik P itu nilainya 411, kemudian garis titik Q itu 242, serta garis L itu melalui titik R 7,0, -1, kemudian titik S itu 8,2,2. Jika sudut antara K dan L adalah theta, maka berapakah nilai tan theta? Nah, jadi di sini kita harus hitung dulu ya, bahwa garis K itu berapa, garis L itu berapa. Nah, sekarang kita tentukan satu-satu. Di sini kan sudah ada garis K ya. Maka garis K ini kita peroleh dari si Q dikurangi P. Ya, maka sama dengan Q itu 242 dikurang dengan P itu 411. Oke, tinggal kita sederhanakan aja. 2 kurang 4 min 2. 4 kurang 1, 3. 2 kurang 1, 1. Nah, berarti ini adalah garis K. Ya, garis K, atau kita taruh aja di sini vektor K gitu. Nah, sekarang kita mencari si garis L lagi. Berarti kalau garis L itu sama dengan si S dikurang titik R. Oke, maka kita hitung S-nya itu nilainya adalah 8. 22. Kita kurangi dengan R 7, 0, min 1. Oke, kita sederhanakan sama dengan 8 kurang 7, 1, 2 kurang 0, 2, 2 ditambah 1, 3. Nah, ini merupakan si vektor K-nya. Vektor L-nya. Nah, sehingga kita diperoleh, ingat ya, untuk mencari cos theta itu kan rumusnya sama dengan si vektor K dikali dengan vektor L. Kemudian kita kalikan dengan panjang K
dikali dengan panjang L. Nah, begitu kan? Oke, jadi selanjutnya kita hitung nilainya dulu ya. Nanti baru kita menentukan nilai si tannya. Ini jadinya ini min 2 dari sini ya. Min 2, 3, 1 dikali dengan L 1, 2, 3 per, berarti ini kita cari panjang dari si K dulu. Berarti min 2 pangkat 2 kemudian ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Oke, kita kalikan dengan lumayan panjang ya, dengan si L ini. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Oke, sama dengan ini kita kalikan aja langsung. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2. 3 dikali 2, 6. 1 kali 3, 3. Oke, per yang ini jadinya akar 4 ditambah 9 tambah 1. Kita kalikan dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 9. Oke, sama dengan ini juga kita hitung atau kita langsung aja tambahkan ya, jumlahkan. Min 2 kemudian ditambah 6 ditambah 3 itu hasilnya sama dengan 7. Berarti 7 per ini jadinya akar 14 dikali akar 14. Ingat ya, ini perkalian akar, kalau dia isinya sama berarti jadinya kan akar 14 pangkat 2. Jadi kan akar sama pangkat 2-nya itu habis kan. Jadinya 7 per 14. Maka kalau disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, karena si cos theta itu hasilnya sama dengan min 2, maka besar sudut tetanya itu kan sama dengan 60 derajat. Jadi tan theta itu sama dengan tan 60 derajat. Nilainya sama dengan akar 3. Nah, akar 3 itu berada pada option C. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 8. Diketahui panjang vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 3 akar 19. Jika panjang vektor A itu sama dengan 6 dan panjang vektor B sama dengan 9, berapakah nilai panjang vektor A dikurang vektor B? Nah, jadi kita sudah tulis nih bahwa si vektor A ditambah vektor B panjangnya itu sama dengan 3 akar 19. Nah, ingat kan bagaimana cara menghitung panjang jika penjumlahan seperti itu? Nah, kita lihat nih dulu, kita hitung sama-sama. Kita tulis di sini ya. Nah, ingat cara penyelesaiannya itu adalah menggunakan akar panjang vektor A pangkat 2 ditambah panjang vektor B pangkat 2 ditambah 2 dikali vektor A dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B kemudian cos theta. Itu kan hasilnya sama dengan 3 akar 19. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Nah, ini kan ada akar ya. Akar ini kalau dia pindah ruas itu menjadi pangkat pada ruas sebelahnya. Maka kalau kita misalnya ubah atau kita tukar posisinya, maka tinggal yang di dalamnya saja. Berarti yang si akar ini pindah ke kanan itu menjadi 3 akar 19, itu kita pangkatkan dengan 2. Ini pindah ke kanan ya. Jadi yang di dalamnya tinggal kita tulis saja. Berarti panjang A itu kan nilainya adalah 6. Ini ya, 6 pangkat 2. Kemudian ditambah B itu 9 pangkat 2 ditambah 2 dikali 6 dikali 9 ya. Oke, nah kemudian cos theta, nah sama dengan 3 akar 19 yang dipangkatkan
2. Nah, kita sederhanakan. 6 pangkat 2 itu kan sama dengan 36. Ditambah 9 pangkat 2 sama dengan 81. Ditambah 2 dikali 6 dikali 9 itu sama dengan 108 ya, 108 cos theta itu sama dengan, nah ini 9 pangkat 2 itu hasilnya 3 di pangkat 2 itu sama dengan 9. Akar 19 kalau dipangkatkan 2 berarti kan akar sama pangkatnya habis, tinggal dikalikan dengan 19. Begitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini menjadi 108 cos theta. Ini sama dengan, nah 9 kali 19 sama dengan 171 ya, 171. Oke, yang ini kita jumlahin menjadi 117. Kita pindah ruaskan menjadi min 117 gitu ya. Maka di sini cos theta itu sama dengan, ini hasilnya 54 per 108. Maka cos theta itu sama dengan 1/2. Nah, udah ketemu kan cos theta-nya itu sama dengan 1/2. Oke, berarti selanjutnya maka di sini diperoleh bahwa untuk panjang A, vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan, kita pakai cara yang tadi ya, cuman bedanya itu ini yang tadi kan karena penjumlahan, maka di sini tandanya positif. Kalau dia di sini pengurangan, maka nanti dikurangi. Nah, berarti menjadi panjang vektor A pangkat 2 ditambah panjang vektor B pangkat 2 kemudian dikurang dengan 2 kali panjang A dikali dengan panjang B, kemudian jangan lupa tulis cos theta-nya. Kita kan tinggal mencarikan nilainya berapa. Maka nanti cos theta ini kan tinggal kita substitusikan dengan nilai yang ini. Maka sama dengan akar, ini jadinya 6 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 dikurang 2 dikali 6 dikali 9 dikali dengan 1/2. Begitu. Sama dengan akar, ini jadinya 36 ditambah 81, kemudian kita kurang dengan tadi ini 108 dibagi 2 berarti 54. Ini menjadi akar, ini tambah ini 120 ya, jadi dikurangi 54 jadinya 63. Nah, ini kita sederhanakan ini menjadi 9 kali 7, maka ini sederhanakan menjadi 3 akar 7. Maka jawaban dari panjang vektor A dikurang vektor B itu sama dengan 3 akar 7. 3 akar 7 berada pada option E, maka jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 9. Diketahui vektor A itu sama dengan min 4, 2, 4. Kemudian vektor B itu sama dengan M, 5, 6. Jika panjang proyeksi skalar ortogonal dari vektor B pada vektor A itu sama dengan 11/3. Berapakah nilai M-nya? Nah, jadi kita harus kita mencari dulu nilai dari panjang proyeksi skalarnya. Nah, kalau misalnya proyeksi vektor B pada A ini kita misalnya dengan pakai lambang ini aja begini ya, untuk mencari biar singkat gitu. Maka di sini sama dengan panjang vektor skalar itu kan, ingat kan rumusnya, bahwa rumusnya A vektor A itu dikalikan dengan vektor B per panjang vektor A sama dengan tadi nilainya sama dengan 11/3. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan atau selesaikan. Vektor A itu nilainya min 4, 2, 4. Kita kalikan dengan vektor B M, 5, 6 per panjang vektor A. Panjang vektor A sama dengan min 4,
pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Oke, sama dengan ini jadinya kalau dikalikan min 4M, ini dikalikan menjadi 10. 4 kali 6 hasilnya 24. Oke, kemudian ini sama dengan 16 ditambah 4 ditambah 16. Oke, kemudian kita sederhanakan, ini tinggal dioperasikan saja ya, menjadi min 4M ditambah 10 tambah 24 34 per ini jadinya akar 36, berarti sama dengan min 4M ditambah 34 per 6. Nah, sekarang ingat bahwa nilainya itu sama dengan 11 per 3. Berarti sekarang kita tinggal kali kupu-kupu saja. Ya, kali kupu-kupu. Maka saya di sini aja deh, di sini. Menjadi 3 dikali min 4M ditambah 34 sama dengan 11 kali 6. Ini kita sederhanakan, kita operasikan ya. Menjadi ini sama dengan min 12M, 3 dikali 34 sama dengan 102, sama dengan 66. Oke, kita sederhanakan, min 12M itu sama dengan 66 dikurang 102. Min 12M itu sama dengan min 36. Maka M itu sama dengan min 36 per min 12. Maka M sama dengan positif 3. Nah, berarti nilai M itu sama dengan 3. Berada pada option E. Jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 10. Diketahui vektor A sama dengan 2I ditambah 3J ditambah K. Vektor B sama dengan I ditambah 2J dikurang 4K. Vektor C sama dengan min 6I ditambah 4K ditambah 6K. Nah, di sini kan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B ditambah C adalah berapa? Nah, ini kita sudah ketahui ya berapa nilai dari A, B, dan C. Nah, ingat lagi bahwa kita misalkan dulu ini kan lumayan panjang ini kalau kita tulis. Berarti kita misalkan misalnya apa ya, M, misalnya pakai M aja. M itu kan sama dengan si B ditambah C. Oke. Maka M itu sama dengan kita 1 ditambah min 6. Kemudian ini si I ya. Kemudian ditambah dengan berapa nih? 2 ditambah 4K. Oke, sekarang ditambah lagi, ditambah ini min 4 tambah 6K. Oke, sekarang kita sederhanakan, ini menjadi min 5I, kemudian ditambah 6, ini J, 6J, kemudian ditambah 2K. Nah, jadi ketemu nih vektor A tambah B-nya ya. Nah, setelah itu baru kita proyeksikan. Berarti di sini si vektor A diproyeksi pada vektor M, karena M itu kan B ditambah C. Nah, sekarang kita tinggal tulis saja. Misalnya kita pakai pakai lambang P aja deh. Lambang P itu berarti ingat rumusnya vektor A dikali vektor M per vektor M pangkat 2 dikali M, vektor M. Itu ya. Oke.
Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya saja. Si vektor A itu kan 2i ditambah 3j ditambah k. Oke, kita kali dengan si yang baru ini, si M ini. Berarti min 5i ditambah 6j ditambah 2k. Oke, per ini berarti di dalam akar pangkat 2 jadinya ya. Ini menjadi M berarti min 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan dengan 2. Setelah itu baru dikalikan dengan si M ini. Berarti min 5i ditambah 6j ditambah 2k. Oke, sama dengan sekarang kita kalikan ya. 2 dikali min 5 jadinya min 10. IJK nya kita hilangin aja, kita ambil koefisiennya saja, nilainya saja. 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Kemudian 3 dikali 6 sama dengan 18. Ini kan 1 dikali 2 sama dengan 2. Biar lebih sederhana. Kemudian ini jadinya akar dalam kurung, ini jadinya 25 ditambah 36 ditambah 4. Oke. Kemudian yang ini min 5i ditambah 6 ditambah 6j ditambah 2k. Ini aja kita tambahkan k-nya. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Ini min 10 tambah 18 ditambah 2 itu hasilnya 2 ya. Oke. 10 per akar ini tambah ini 40 65 berarti akar 65 pangkat 2 dikali dengan min 5i ditambah 6j ditambah 2k. Nah, ini kita sederhanakan. Ini akar dipangkatkan 2 berarti habis ya. Berarti sisanya sama dengan 10 per 65 dikalikan dengan min 5i ditambah 6j ditambah 2k. Nah, kemudian ini kita sederhanakan menjadi kita bagi 5 berarti 2 per 13 min 5i ditambah 6j ditambah 2k. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja nilainya. Menjadi ini menjadi 2 dikali min 5 jadinya min 10 per 13i ditambah 2 ditambah jadinya 12 per 13j ditambah 2 dikali 2 jadinya 4 per 13k. Jadi nilainya adalah min 10i kemudian ditambah 12j ditambah k. Oke, maka jawabannya ada di option E.